Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang percepatan getaran. Yang namanya getaran itu dapat diamati atau dapat dianalisa dari proyeksi gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan itu geraknya lintasannya berupa lingkaran dengan kelajuan linearnya konstan. Kelajuan linear atau P S per T. Nah, ada P-nya, ada omeganya, ada percepatan sentripetal. Nah, yang terkait dengan percepatan getaran itu sekarang atau AY lambangnya itu adalah percepatan sentripetal. Kalau kecepatan getaran kemarin PY kelajuan atau kecepatan menggetarnya yang diproyeksikan ke diameter vertikal. Kalau percepatan getaran, ya percepatan sentripetalnya yang diproyeksikan ke diameter vertikal. Kalau benda di titik saat θ-nya sama dengan 0, saat T sama dengan 0, θ sama dengan 0, berarti benda di posisi sebelah kanan seperti ini, maka arah percepatan sentripetalnya ke pusat lingkaran. Maka AS-nya akan sama dengan AS-nya sama dengan 0 karena percepatannya horizontal. Proyeksinya ke diameter ini, ke diameter vertikal 0, sama dengan pada ketemu sebelumnya. Kalau ini diameter atau sumbu Y, maka kalau garisnya horizontal, maka proyeksinya di sini berupa titik atau 0 saja, tidak ada proyeksinya. Kalau dia vertikal maka utuh, panjang garisnya L maka utuh semuanya pada sumbu Y diproyeksikan L juga. Nah, kalau dia miring kemarin sudah dikasih tahu ya. Jadi maka yang ini AS-nya 0. Kemudian setelah benda bergerak selama T, maka kecepatannya menjadi miring. AS-nya percepatan sentripetalnya juga miring. Tadi menuju pusat lingkaran horizontal, sekarang menuju pusat lingkaran juga tapi sudah miring. Kalau dia miring maka ada proyeksinya ke AY, itu ada proyeksinya ke sumbu horizontal setelah T. Setelah T sudut tempuhnya θ. Maka nanti θ sama dengan omega kali T. Maka proyeksinya diproyeksikan ujungnya ke sini, dari titik tangkapnya dari bendanya ke sini, maka proyeksinya ini dia. Arahnya ke bawah karena AY itu AS ini AS itu, ini AS ya, AS itu arahnya ke kiri bawah, maka proyeksinya ke bawah. Kalau ini AY, panjang ini AY, ya maka yang ini juga kalau kita ambil garis putus-putus di ujung ini, maka ini juga AY. Nah, maka AY itu sebagai sisi di hadapan sudut. Karena kalau di bawah ini θ, yang di atas juga θ karena berseberang dalam. Maka AY sebagai sisi di hadapan sudut θ, maka ke hadapan sudut terkait dengan sin. Maka AY sama dengan miringnya AS sin omega T atau AS sin θ. Ini AS sin θ. Jadi dapat kita tulis AY itu, percepatan getaran itu dapat kita tulis AY sama dengan AS sin θ. AS boleh diganti dengan omega kuadrat kali R, yang kita ambil di sini omega kuadrat kali R. Untuk melingkarnya jadi lingkarannya R, untuk menggetarnya R itu menjadi amplitudo A kali A. Sin θ boleh diganti dengan omega T tadi, omega T. Jadi dapat AY itu sama dengan omega kuadrat A sin omega T. Kalau kita lihat dari gambar, gerak benda itu geraknya ke atas. Dia dari titik awal di sini bergerak ke atas. Jadi PI-nya ke atas. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, ini PI-nya. Maka ini PI. PI-nya ke atas. Arah geraknya, kelajuan menggetarnya PI-nya ke atas, AY-nya ke bawah. Maka A-nya berlawanan dengan PI, itu namanya perlambatan. Maka diberi nama di sini AY-nya sama dengan min AS sin θ atau min omega kuadrat A sin omega T. Jadi pakai tanda min jadinya. Atau omega juga boleh kita ganti menjadi 2pi per T. Dikuadratkan jadi 4pi
kuadrat per T kuadrat kali A sin omega ganti dengan 2pi per T. 2pi per T kali T, ya. Ini 4pi kuadrat per T. Ini A. Mudah-mudahan cukup jelas, ya. Demikian saja tentang percepatan sentripetal atau percepatan getaran. Jadi percepatan getaran itu didapatkan dari percepatan sentripetal. Jadi kalau AS diproyeksikan ke diameter vertikal atau horizontal, nanti itu akan menjadi AY percepatan getaran. Diproyeksikan dia. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal. Contoh soalnya sama dengan contoh soal pada video untuk kecepatan getar. Cuman pertanyaannya aja nanti akan dirubah. Bisa dicatat soalnya lah habis ini. Sebuah partikel bergetar harmonis dengan amplitudo 4 cm dan periode 2 sekon. Tentukan percepatan getar partikel tersebut saat yang A 1/6 sekon, yang B 1/2 sekon atau setengah sekon, yang C 5/6 sekon, yang D 1 sekon, yang E 7/6 sekon. Jadi itu soalnya kita bahas sama-sama. Diketahui A tadi 4 cm amplitudonya, kemudian periodenya 2 sekon sama dengan soal yang sebelumnya. Ditanya, cuma yang ditanyanya pada video yang dahulu itu VY, sekarang ditanya percepatan getaran. Berapa percepatan getarannya saat? Nah, saat itu maksudnya waktu. Ya, jika T-nya sama dengan yang A T-nya sama dengan 1/6 sekon. Jadi setiap saat percepatannya itu berubah, ya. Yang B T-nya saat 1/2 sekon. Yang C T-nya saat 5/6 sekon. 5/6 sekon. 5, ya. 5. Yang D saat T-nya sama dengan 1 sekon. Periodenya 2 sekon, saat 1 sekon jadi setengah getaran itu, ya. Setengah periode. Yang E T-nya sama dengan 7/6 sekon. Jawab. Yang A AY sama dengan, karena ada periode di sini pakai yang periode aja, min 4pi kuadrat A sin 2pi per T. 2pi per T kali T. 2pi per periode. Ini 4pi kuadrat per T juga. Per T kuadrat. Tinggal kuadratnya. Pi kuadrat. Omega kuadrat, ya. Kuadrat. Maka sama dengan min 4pi kuadrat bagi T-nya 2 sekon kali A-nya 4 cm sin 2pi per 2 sekon kali T-nya yang A. Ini AY untuk nomor A 1/6 sekon. Sekon dengan sekon habis, 1/6 sama dengan soal yang lewat. 360 bagi 12, 30 sin 30 derajat sama dengan ini 2 dengan 4, 28 jadi 8 pi kuadrat cm per T dikuadratkan tadi. Oh ya, ini 2 dikuadratkan, ya. 2 sekon dikuadratkan. Jadi 2 dikuadratkan 4, jadi habis 4-nya, tinggal 4 aja lagi. 4 pi kuadrat cm per sekon
sin 30,5. Jadi 2V kuadrat cm per sekon kuadrat percepatannya pakai tanda min. Berarti diperlambat. Makin lama percepatannya makin kecil ke atas. Kecepatannya makin kecil karena ada perlambatan. Kecepatannya makin kecil makin ke atas karena ada perlambatan. Nanti makin kecil di simpangan terbesar seperti video sebelumnya, PY-nya di sini 0. Jadi tertinggi, simpangan terbesar PY-nya 0. Yang B, AY sama dengan, ini nilainya sama, min 4V sama ini, ya, min 4V kuadrat, 4V kuadratnya cm per sekon kuadrat kali sin 2V per 2 sekon kali T yang B setengah sekon. Maka bagi 4, 90. Ya, 90 berarti setengah sekon seperempat periode karena T-nya 2 sekon. Kalau 1 sekon setengah periode. Berarti dia di titik tertinggi, ya, di simpangan terbesar ini. Berarti ini 2V 360 bagi 4 90, dan ini sin 90 derajat. Min 4V kuadrat cm per sekon kuadrat. Jadi sin 91 tetap min 4V kuadrat cm per sekon kuadrat A-nya. Kemudian yang B, yang C, AY sama dengan min 4V kuadrat cm per sekon kuadrat sin 2V per 2 sekon kali C 5/6 sekon min 4V kuadrat cm per sekon kuadrat. Sekon dengan sekon habis, 2 dengan 6 12, 2V 360 bagi 6 30 kali 5 150 sin 150 derajat sama dengan min 4V kuadrat cm per sekon kuadrat sin 150 sama saja dengan sin 30 di kuadran kedua. Sin di kuadran kedua positif, berarti setengah, berarti sama dengan min min 4V kuadrat cm per sekon kuadrat percepatannya. Tetap min di kuadran kedua sin plus, ya. Jadi kita lihat maknanya bagaimana. Yang D AY-nya sama dengan AY-nya sama dengan min 4V tetap, min 4V kuadrat cm per sekon kuadrat tetap kali sin 2V per 2 sekon kali T-nya yang D 1 sekon. Berarti 2V kali V, 2-nya habis, sekonnya habis, V 120, sin 120 0. Berarti AY-nya sama dengan 0. Kemudian yang E, AY sama dengan min 4V kuadrat cm per sekon kuadrat sin 2V per T-nya 7 per T-nya periodenya 2 sekon. 2 sekon kali T-nya 7 per 6 sekon. Jadi 7 per 3, ini 360, 2V 360, 2 sekon, 2 dengan 6, sekonnya habis, 12, 360 bagi 12, 30, kali 7, 210, sin 210 ini. Sin 210
210 derajat sama dengan min 4 V kuadrat cm per sekon kuadrat sama dengan sin 210 berarti sin di kuadran ke2 sama saja dengan sin 30 ke3 ya. Sin 30 derajat di kuadran ke3. Sin di kuadran ke3 min. Jadi min setengah. 4 V kuadrat cm per sekon kuadrat kali min setengah. Min kali min jadi plus. Jadi 2 V kuadrat cm per sekon kuadrat. Sekarang kita analisa, kita pahami apa ini contoh soal kita ini dengan melihat kondisi posisinya. Jadi kalau kita lihat posisinya itu saat T sama dengan 0 dia di titik seimbang atau θ-nya sama dengan 0 untuk yang melingkarnya, menggetarnya di titik seimbang 30 derajat misalnya di sini ini 30 derajat ya, ini 30 derajat yang A 30 derajat, ini AY nya AAS nya percepatan getaran, AY nya ini dia, jadi percepatannya ke bawah saat 30 derajat. Yang B saat, yang A saat 30 derajat, yang B saat 90 derajat. Saat 90 derajat AY nya di titik tertinggi 90 derajat ini dia, maka AY nya ke bawah, AS nya ke bawah, dan AS sudah berada di diameter, berarti AS nya sama dengan AY nya sama dengan AS. Maka ini paling besar, yaitu 4 V kuadrat cm per sekon ya. Jadi gerak benda ke atas, percepatannya ke bawah diperlambat. Kemudian setelah arah percepatannya ke bawah maka min ini juga min. Kemudian di sudut yang C 150 derajat. 150 derajat berarti posisinya di sini. Ini 150. Ini 150. Ini yang 150 derajat. Berarti ini yang 30 derajat. 150 derajat dan 30 derajat di kuadrat kedua nih. Maka ini AS-nya. Ya. AS. Maka AS-nya itu ini dia sama, nilai AS-nya sama-sama ke bawah juga arahnya. Jadi AS saat nomor A min 2 V kuadrat cm per sekon saat 1/6 sekon. Yang C juga sama, yang setengah kali apa 2 ini ya, perbaikinya sama 4 V kali setengah jadi 2. Jadi sama dia, yang A dengan yang C min 2 V kuadrat cm per sekon. Kemudian sama-sama percepatannya ke bawah ya. Kemudian yang D, AS-nya menuju pusat lingkaran horizontal, maka proyeksinya tidak ada di pusat di diameter 0, maka AY-nya 0 saat 1 sekon. 1 sekon itu setengah periode itu, karena satu putaran 2 sekon, separuhnya 1 sekon, periodenya 2 sekon. Jadi posisinya di sini. Kemudian saat 210 derajat posisinya 210, ini yang 210 ya, dari sini oke, ini yang 210 derajat, berarti ini 30 derajat
Jadi 210 derajat itu sama saya dengan 30 derajat di kuadran ketiga, itu yang dimaksud. Ini AS-nya, maka sekarang AS-nya diproyeksikan ke diameter, dia AS-nya miring kanan atas, maka proyeksinya ke vertikal ke atas. Ini AY-nya, makanya AY-nya nilainya yang E itu 7/6 sekon, posisinya di 210 derajat, itu makanya AY-nya jadi plus, arah percepatannya ke atas, ya. Barangkali demikian ulasan tentang contoh soal ini. Jadi percepatan getaran itu bisa berulang ya, dengan kecepatan yang sama, yang namanya itu yang periodik, berulang terus. Kalau ditanya nanti saat sampai di sini 1 sekon, ini 1 tambah setengah sekon lagi, 3/2 sekon, pasti di sini percepatannya maksimal lagi. Yaitu 4 pi kuadrat cm per sekon saat setengah sekon. Saat di atas sama dengan saat di bawah. Kalau kita cari saat T-nya ini 2 sekon sama dengan periode, posisinya di sini lagi, pasti AY-nya akan sama dengan 0. AY-nya pasti akan sama dengan 0. Jadi bisa ditebak. Saat di titik simbang, AY-nya 0. Saat di simpangan terbesar, AY-nya maksimal. Berbeda dengan kecepatan. Kalau kecepatan di titik seimbang, saat T sama dengan 0 atau T sama dengan setengah periode berikutnya, atau T-nya sama dengan 1 periode berikutnya, PY-nya maksimum. Di simpangan terbesar, PY-nya 0. Gitu. Kalau AY-nya di titik seimbang, 0, di simpangan terbesar maksimum, baik atas ataupun bawah nanti. Kalau di atas, AY-nya positif nanti lagi. Karena AS-nya di atas, AS-nya akan sama dengan AY akan sama dengan AS. Kalau di simpangan terbesar bawah nanti dia positif, kalau di sini min. Saat setengah sekon tadi, setengah sekon nomor B ini dia. Nomor B ini dia 4 pi kuadrat cm per sekon, setengah sekon. Kira-kira begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup pertemuan ini dengan membacakan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.